berita seputar Kepulauan Buton. Mengkampanyekan anti narkoba di tempat kerjanya. Itulah yang ingin dicapai. Kalau nanti kita dapatkan perpustakaan nasional itu, kita bangun tengah kota. Dan itu perpustakaan modern, bukan hanya perpustakaan yang hanya sistem buku. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Dolo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. BNNK Bau-Bau terus menambah relawan P4GN dari segala segmen masyarakat untuk mempercepat pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tahun 2022 ini pemerintah Kota Bau-Bau berpeluang memiliki 2 gedung perpustakaan modern dan perpustakaan pusat pembelajaran guru PAUD. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 bersama saya, Bung Zuda. Pendengar, untuk melengkapi penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan update Satuan Tugas Penanganan COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Satuan Tugas COVID-19 mengumumkan ada tambahan 3.895 kasus konfirmasi pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 29 Maret 2022. Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 6.646.000. Tambahan 3.895 kasus konfirmasi ini lebih rendah dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 2.798 kasus. Sementara itu kasus sembuh bertambah 10.092 sehingga totalnya 5.735.055 orang. Sedangkan untuk kasus meninggal bertambah 108, dengan demikian total kasus meninggal mencapai 154.882 orang. Secara akumulatif kasus aktif menurun 6.305 sehingga totalnya 115.709 orang. Saudara, kita ke berita yang pertama. BNNK Bau-Bau terus menambah relawan P4GN dari segala segmen masyarakat untuk mempercepat pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya reporter RR Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya. Mengkampanyekan anti narkoba di tempat kerjanya. Itulah yang ingin dicapai. Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau kembali menambah jumlah relawan pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika P4GN. Para relawan yang berlatar belakang dunia usaha ini akan menjadi pionir sekaligus agen pencegahan narkotika di lingkungan kerjanya masing-masing. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengakui saat ini Kota Bau-Bau menjadi daerah perdagangan narkotika yang dibuktikan dengan banyaknya penangkapan. Bahkan sejumlah ASN ikut terlibat dalam lingkar hitam barang haram tersebut. Khusus di lingkungan perusahaan, sesuai Permenaker Trans, setiap perusahaan harus memiliki komitmen dan melindungi karyawan dari penyalahgunaan narkotika. Mengkampanyekan anti narkoba di tempat kerjanya. Itulah yang ingin dicapai pada workshop hari ini. Ada Dr. Fat yang akan menjelaskan secara teknis bahaya narkotika itu dari sisi kesehatan, sisi sistem saraf kita, atau dari Depnaker juga tentang regulasi beberapa persyaratan dunia usaha terhadap perpanjangan izin apa semua itu, bagaimana dengan pelindungan karyawannya termasuk dalamnya perlindungan terhadap narkotika. Sementara itu, Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsyah Jufri mengatakan, tahun ini BNN Kota Bau-Bau menambah 30 orang relawan dari berbagai segmen usaha, meliputi toko dan sejumlah perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dalam rangka mempercepat proses pencegahan narkotika yang ada di Kota Bau-Bau. Jadi BNN itu melakukan perekrutan relawan, memperbanyak relawan, dijadikan penggiat. Penggiat ini akan dilatih. Setelah mendapatkan edukasi dan PIN khusus dari BNN, para relawan ini memiliki tanggung jawab yang akan diterapkan di lingkungan kerjanya masing-masing.
secara rutin melakukan sosialisasi terkait bahaya narkotika, membuat regulasi tindak tegas karyawan yang terlibat penyalahgunaan narkotika, dan membentuk relawan anti narkoba di tempat kerjanya yang beranggotakan 3-4 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI, Lili Kurniawan, mengajak seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan latihan dan simulasi bersama secara serentak pada tanggal 26 April 2022 mendatang. Mengenai itu, Hairul Mulku kembali menurunkan laporannya. Di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan latihan bersama, simulasi bersama, secara serentak tanggal 26 April. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana yang jatuh setiap tanggal 26 April, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB RI, Lili Kurniawan, mengajak seluruh kabupaten kota di Provinsi Sultra untuk melakukan latihan dan simulasi bersama secara serentak. Lili Kurniawan mengatakan simulasi tersebut bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tempat simulasi dapat dilakukan di seluruh tempat yang menjadi aktivitas masyarakat, baik di kantor-kantor, pasar, bahkan sekolah. Secara teknis, tepat pukul 10 pagi dilakukan pemukulan kentongan, kemudian melakukan simulasi evakuasi di tempat-tempat aman. Pastikan di tempat kita tinggal, di kantor kita, ada tempat evakuasi yang sudah kita siapkan. Karena Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari daerah rawan gempa bumi. Lili Kurniawan menambahkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat apa yang harus dilakukan ketika bencana datang, di mana saja tempat yang aman yang harus didatangi masyarakat sebagai tempat berlindung saat bencana terjadi. Kita ingatkan betul masyarakat untuk apa yang harus mereka lakukan apabila bencana terjadi. Mereka harus tahu kemana mereka pergi. Dan ini satu kesempatan bagi kita untuk berlatih bersama tanggal 26 April nanti. Ajakan itu pun disambut Gubernur Ali Mazi dan langsung memerintahkan seluruh bupati dan wali kota se-Sultra untuk menindaklanjutinya. Para bupati, wali kota tidak boleh diwakilkan, karena ini masalah edukasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bila hal ini kita tidak sampaikan, kita tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kasihan masyarakat kita. Masih banyak masyarakat kita yang buta, yang tidak tahu apa itu gempa bumi, apa itu tsunami, dan lain-lain sebagainya. Terkadang mereka sedang di kebun, tiba-tiba datang bencana, maka mereka tidak tahu harus kemana pun. Reporter di Bau-Bau, Hairul Mulku. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Buton berencana merelokasi 300 rumah masyarakat yang berada di pesisir Pasar Wajo. Pemindahan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan jika sewaktu-waktu terjadi bencana tsunami. Bukan tanpa alasan, Kabupaten Buton menjadi kawasan rawan bencana dan secara historis terus menjadi dalam puluhan tahun. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih saat Rakorda BPBD se-Sultra di Kota Bau-Bau mengatakan 300 rumah warga tersebut posisinya tepat berada di depan mulut laut Banda, dan jika terjadi bencana tsunami maka warga di 300 rumah tersebut dipastikan akan terdampak. Bupati Labakri mengatakan pemindahan akan mulai dilakukan secara bertahap dan dimulai tahun ini. Pemerintah Kabupaten Buton pun telah menyiapkan lahan yang berada di kawasan pegunungan dan infrastruktur jalannya sudah mulai dibuka tahun ini. Saudara, berikut berita yang terakhir. Tahun 2022 ini, pemerintah Kota Bau-Bau berpeluang memiliki 2 gedung perpustakaan, perpustakaan modern dan perpustakaan pusat pembelajaran guru PAUD. Mengenai hal itu, Hairul Mulku kembali menurunkan laporannya. Kalau nanti kita dapatkan perpustakaan nasional itu,
kita bangun tengah kota. Dan itu perpustakaan modern, bukan hanya seputar perpustakaan yang hanya sistem buku-buku. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan, tahun ini Pemkot Bau-Bau berpeluang mendapat bantuan pembangunan gedung perpustakaan dari pemerintah pusat. Monianse menyebutkan informasi tersebut diterima langsung dari Kepala Perpustakaan Nasional RI yang dijumpai di Kalimantan bersama Gubernur Sultra Ali Mazi beberapa waktu lalu. Untuk pembangunan perpustakaan modern yang dilengkapi dengan teknologi kekinian, ruang multimedia, perpustakaan elektronik, ruang-ruang diskusi, dan fasilitas modern lainnya ini, pemerintah pusat menganggarkannya sekira 10 miliar rupiah. Monianse mengatakan proyek tersebut juga menjadi incaran daerah lain. Olehnya itu, saat ini Pemkot Bau-Bau tengah melakukan kajian, termasuk memilih lokasi di tengah kota yang dianggap layak untuk pembangunan gedung literasi tersebut. Kalau nanti kita dapatkan perpustakaan nasional itu, kita bangun tengah kota. Dan itu perpustakaan modern, bukan hanya seputar perpustakaan yang hanya sistem buku-buku. Tapi ada perpustakaan modern, sudah ada ruang audionya, ruang perpustakaan elektroniknya, lengkap lah. Mudah-mudahan kita tidak ada aral melintang, kita bisa dapat ruang itu. Karena itu kan kita perebutin juga di daerah lain. Insya Allah tahun ini. Selain itu, Monianse menyebut Pemkot Bau-Bau juga mendapat tawaran bantuan pembangunan perpustakaan dari negeri Ginseng, Korea melalui NGO di Jakarta. Perpustakaan tersebut akan menjadi pusat pembelajaran bagi para guru pendidikan anak usia dini atau PAUD. Anggaran pembangunannya pun juga terbilang besar, yakni 4 miliar rupiah. Mereka akan membantu kita kurang lebih 4 miliar. Dan itu saya akan geser, mungkin akan dibangun di daerah Lobo sana. Supaya ada juga bangunan pemerintah dengan kelas seperti itu ada di bagian sana, perimbangan. Monianse mengharapkan kehadiran kedua perpustakaan yang akan dilengkapi dengan ribuan jenis buku ini akan meningkatkan literasi warga sekaligus sumber solusi dari segala permasalahan, baik itu terkait masalah pertanian, politik, sosial, dan ekonomi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BNNK Bau-Bau terus menambah relawan P4GN dari segala segmen masyarakat untuk mempercepat pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tahun 2022 ini pemerintah Kota Bau-Bau berpeluang memiliki 2 gedung perpustakaan, perpustakaan modern, dan perpustakaan pusat pembelajaran guru PAUD. Saudara, demikianlah warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau untuk memperbarui informasi Anda di sepanjang pagi ini. Thank you.